Guys, lu tau gak hari ini di Indonesia ada 148 juta orang yang kerja. Itu total tuh yang kerja di Indonesia. Tapi dari 148 juta orang yang bekerja, masih ada loh 7 juta manusia Indonesia yang nganggur. Nah, ajaibnya dari 7 juta orang Indonesia yang nganggur, menurut data itu 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi alias sarjana. Wah, menarik nih guys. Kok bisa ya sarjana itu nganggur? Emangnya sesulit itu ya cari kerja? Tapi di baliknya fenomena pengangguran di Indonesia itu ada hal yang unik nih. Lu tahu gak sih? Ternyata jumlah investor pasar modal di Indonesia justru melesat tinggi, justru naik. So lu penasaran gak sih kok bisa terjadi fenomena yang unik tuh, yang bertolak belakang tuh? Gimana kalau kita bahas lebih detail di video yang satu ini? So lu jangan skip videonya. Let's check this out guys. Guys, lu pernah mikir gak sih belakangan ini kok rasa-rasanya cari kerja itu makin lama makin susah ya? Apalagi khususnya buat teman-teman Gen Z. Apalagi kalau lu denger dibandingin dengan eranya orang tua lu, era sekarang terasa kayaknya semakin susah. Lu merasa hal itu gak? Sebetulnya apa penyebabnya? Apakah karena memang jumlah lapangan kerja yang berkurang? Karena banyak tuh guru-guru besar ngomongin seperti itu. Menurut gue tidak. Karena faktanya hari ini ada begitu banyak lapangan kerja yang tersedia, yang kosong. Ada ribuan loh, bahkan jutaan. Tapi yang bisa isi itu cuman sedikit. Artinya di sini bukan masalah dalam lapangan kerjanya. Kalau menurut gue memang ada gap antara supply and demand. Terkait apa keahliannya, terkait kebutuhannya, skillnya. Dan ini jadi masalah besar karena sekarang orang rata-rata, kenapa lu ngambil S1? Ini di Indonesia. Oh biar nyari kerja gampang. Kok aneh? Kok mindsetnya lu mau kuliah biar bisa langsung punya pekerjaan itu gak nyambung. Kalau di luar negeri orang ambil S1, S2, S3 ya karena dia mau jadi profesor, mau jadi peneliti, pengen jadi akademisi. Ya itulah, gak ada hubungannya sama dunia kerja sama sekali. Tapi kalau di Indonesia itu dibikin hal yang jadi satu. Ujung-ujungnya apa? Orang asal aja ambil kuliah, ujung-ujungnya gak dibutuhkan sama industri, gak dibutuhkan sama perkembangan zaman. Ya mati, nggak dipakai. Ya lu lihat sendiri di Cina aja udah ribuan fakultas ditutup, jurusan ditutup karena udah nggak relevan. Nah di Indonesia sendiri juga ada masalah yang sama. Yaitu apa? Gue lihat dunia pendidikan kita, profesor kita, para pengkhianat bangsa itu apa yang terjadi? Mereka cuma bisa ngasih teori aja. Dunia nyata nggak tahu mereka. Ngaco. Bahkan ada dosen ngajarin kuliah bisnis jualan cilok aja dia gak pernah. Terus gimana caranya lu bisa ngerti? Absurd, lu mengajari hal yang lu tidak pahami. Ngaco lah. Sementara kebutuhan dunia kerja itu apa? Mereka membutuhkan orang yang terampil, bukan orang yang jago teori. Nah ini jadi menciptakan masalah. Karena mayoritas perusahaan di Indonesia, gua yakin mayoritas perusahaan di Indonesia itu terima orang datang cuma bawa ijazah. Nah lu udah lihat lah perkembangan zaman itu begitu cepat. Perusahaan hari ini gak mau terima orang datang bawa ijazah. Bungkus kacang itu bro, ribuan orang, jutaan orang bisa bawa ijazah. So apa yang dicari? Orang yang datang bukan bawa ijazah, tapi orang yang datang bawa keterampilan. Nah ini yang tidak disediakan sama pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak menghasilkan orang-orang yang terampil, hanya memberikan orang-orang yang punya IPK, orang yang punya ijazah. Terampil kagak. Mau lu gue bahas fakta simple dari kemarin, dari 3 tahun yang lalu kita cari agronomis. Apa? Agronomis khusus kebun coklat, agronomis khusus kebun nanas, agronomis khusus kebun pisang. Susah, naujubillah. Iya, sampai detik ini pun gak dapat orangnya. Ketemu orang, lulusan dari mana? Dia sebutin S1, S2, bahkan sampai luar negeri. Gue tanya, pertanyaan gue simple. Lu udah pernah nanam nanas? Belum pak. Terus kenapa lu bisa mendaftar sebagai agronomis nanas? Nanam nanas pun 1 biji pun lu gak bisa. Di kebun kita punya ratusan ribu nanas, gimana caranya lu bisa urus? Absurd lu. Terus punya title master di bidang agronomis nanas. Kan goblok. Sama juga kita nyari agronomis coklat. Sampai detik ini pun gak ada. Karena yang datang ngelamar, pernah lu kerja di kebun coklat? Iya. Pegang berapa hektar? 1000 hektar? 20.000 hektar? Oh enggak pak, saya pernahnya kerja di pabrik coklat. Jadi lu pernah tahu jenis pupuk apa yang bagus untuk tanaman coklat yang ditanam di atas ketinggian 800 meter dengan tanah yang memiliki tekstur 90% pasir, 10% clay? Itu apa ya pak? Kan goblok. Kesel banget ini gue denger. Dan ini realitanya. Manusia-manusia goblok ini gak punya keterampilan. Dan kita punya demand yang besar di situ. Dunia pertanian ini kacau. Kemarin ada pengusaha temen gue, habis buka kebun nanas juga. Dia buka sekitar 2000 hektar. Tentu pakai alat berat, tentu butuh traktor. Nah, namanya juga orang punya banyak duit, dia beli aja itu traktor 5 biji sekaligus. Satu traktor harganya setengah M bro. Dia beli, begitu sampai nggak bisa jalan dong. Gue tanya, kenapa lu nggak beli bensin ya? Nggak isi bensinnya, nggak ada, solarnya nggak ada ya? Bukan nggak ada yang bisa nyetir. Nah lu, nggak ada yang bisa nyetir traktor, nggak ada yang ngerti cara operasikan implement. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan itu di Indonesia. Indonesia bertahun-tahun lu macul-macul pakai kebo. Begitu masuk era mekanisasi, zaman udah canggih, sanggup? Nggak paham.
Ngeri. Dan ini gue kesel banget karena kita punya kebutuhan di sektor agriculture aja banyak guys. Penciptaan lapangan kerja di situ jutaan loh. Tapi orang yang skillful nggak ada. So ujung-ujungnya apa? Yang kita hire ya orang-orang SMK, orang-orang STM yang kita training buat melakukan mekanisasi, buat servis alat-alat pertanian. Berharap sama lulusan S1 S2 nggak bisa, nggak ngerti mereka, nggak ada keterampilannya. Mereka cuma punya bungkus kacang rebus itu yang namanya ijazah. Nggak ada artinya karena perusahaan butuh orang yang terampil, bukan butuh orang yang punya ijazah. Simple. Dan ini jadi masalah besar kalau dibiarkan terus-menerus. Terjadi adanya gap antara kebutuhan dunia kerja, realita di lapangan, dengan apa yang dilakukan oleh pabrik pengangguran yang namanya universitas. Pencipta pengangguran terbesar di Indonesia ya universitas. Selesai. Pabrik itu masalah, sumber masalah. Kenapa nggak ada yang mau benerin? Karena ujung-ujungnya kalau orang punya harapan masuk ke sana, lulus S1 dapat kerja, terus keluar tidak dapat kerja, malah jadinya pengangguran, ujung-ujungnya lu bisnis scam kali. Lu tidak menjawab harapan mahasiswa lu. Pikir lu. Karena hari ini lu punya gelar sarjana belum tentu lu gampang dapetin pekerjaan. Makanya berulang kali gue bilang, sebelum lu lulus usahakan magang minimal 2 tahun lu magang, biar kepake lu. Biar lu jangan jadi parasit, goblok, lulus goblok, gak ada keterampilan. Cuma bisa apa? Fotokopi, karena dulu pas skripsi disuruh fotokopi, lu jadi aja tukang fotokopi lu. Buat apa lu ngelamar kerja di bank, di tambang, di kebon, kagak ada ilmunya lu. Tapi ya udahlah, lu bayangin aja zaman sekarang cari kerja, menurut lu makin susah. Kalau menurut gua dan teman-teman pelaku usaha zaman sekarang makin susah cari pekerja, makin susah cari orang yang profesional, makin susah cari karyawan. Paradoks ya, tapi ya mau gak mau lah. Mayoritas orang Indonesia mau gak mau kan harus keluar terus biaya, kebutuhan sehari-hari, inflasi ada. Terus apa dong yang harus lu lakukan nih? Ya lu mau gak mau harus ningkatin value lu. Itu adalah posisi tawar lu. Karena Warren Buffett itu berulang kali bilang, price is what you pay, value is what you get. Ketika lu masuk ke dunia kerja, ini marketplace, ini brutal guys. Sama kayak lu bisnis lah, brutal. Ya lu harus ada value yang lu tawarkan. Kalau value yang lu tawarkan adalah cuma sarjana ekonomi dari sebuah kampus di Jawa Tengah, bro, ada berapa juta kampus di bumi ini, ada berapa ribu kampus di Pulau Jawa ini yang sama-sama bisa memproduksi bungkus kacang itu. Value lu apa? 1 lembar bungkus kacang, semua orang punya bungkus kacang itu. So lu harus ningkatin value lu, ningkatin posisi tawar lu, supaya lu ada pembeda dengan manusia bungkus kacang yang lain. Mereka sama-sama punya kertas bungkus kacang. Value lu apa? Karena ini jujur aja, gue punya temen ya, jadi salah satu bos lah di perusahaan fintech terbesar di Indonesia. Lu tahu bungkus kacang dia apa? Ijazah SMA. Real. Peersnya dia, direktur yang lain, S1, S2 dari luar negeri. Karena realita hari ini yang dibayar sama perusahaan itu maunya bayar orang yang skillful, orang yang punya keahlian, keterampilan, bukan orang yang punya bungkus kacang goreng. Zaman dulu kepake karena masih dikit orang yang punya bungkus kacang goreng sarjana S1 itu. Hari ini banjir bro, melimpah ruah. Terus apa posisi tawar lu? Makanya lu mau gak mau dari sekarang mulai upgrade skill, mulai magang, internship, mulai ambil freelance, kerjain proyek, bayar maupun gak dibayar, yang penting nambah portofolio lu. Jangan lagi lu cuma bergantung sama ijazah sarjana itu, yang biasanya seringkali begitu lu lulus udah gak relevan ilmu lu. Ya simpel aja lah, dulu gua waktu kuliah hukum di UI, baca tentang undang-undang hukum pidana yang dibuat dari zaman Belanda ratusan tahun yang lalu. Apa masih relevan dengan perkembangan zaman? Ya enggak update, basi. Begitu gue lihat dunia luar, dunia kerja ya semua udah move on, semua udah pakai peraturan dari WTO, peraturan dari Incoterms, peraturan di level internasional yang bisa berubah setahun 2 kali, setahun 3 kali. Lah kita ternyata undang-undang kita masih banyak yang usianya 100 tahun, 200 tahun, bahkan dari zaman Romawi kuno masih ada. Ya itulah ujung-ujungnya apa? Lulusan universitas kita nggak relevan dengan perkembangan zaman. Ilmu-ilmunya udah basi. Dari zaman Indonesia masih bertani macul-macul pakai kerbau. Padahal di luar negeri orang udah bertani pakai robot, pakai mesin. Ya contohnya Cina nih guys. Di Cina itu pengangguran semakin banyak, puluhan juta orang nganggur di Cina. Banyak jurusan di sana ditutup. Bahkan S2, master di Cina itu banyak yang jadi ojol, driver ojek online di Cina guys. Banjir, Indonesia banjir S1, di Cina banjir S2. Kenapa bisa? Ya karena mereka gak relevan. Karena ternyata jurusan yang mereka ambil gak sesuai dengan permintaan industri, dengan perkembangan zaman. Ketika dia masuk kuliah mungkin orang masih pakai Microsoft Windows. Ketika dia lulus ternyata orang udah pakai AI. Waduh, shock, gak siap dia dengan perkembangan zaman. Well anyway, kita move on aja deh dari masalah yang tadi. Karena itu anyway itu sebuah paradoks lah. Dan memang suka gak suka orang Indonesia harus siap akan makin banyak sarjana yang nganggur kalau dia tidak siap adaptasi nih dengan perkembangan zaman. Nah sekarang kita mau bahas nih, di tengah pasar kerja kita yang unik ini ternyata justru ada fenomena yang menarik.
Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ternyata justru ada fenomena yang menarik. Dan ini gue happy, ini good news buat Indonesia. Karena lagi terjadi market deepening di Indonesia. Karena ketika banyak anak muda Indonesia sekarang yang lagi cari pekerjaan, pada saat yang sama, ternyata jumlah masyarakat Indonesia yang masuk ke pasar modal justru meningkat sangat pesat. Dan ini perlu kita bahas di sini, karena ini adalah channel investasi terbesar di Indonesia, channel Benix ini. Nah, gue mau teman-teman juga tahu, kalau di tahun 2025 ya, jumlah investor pasar modal Indonesia itu sudah mencapai sekitar 20 juta orang, 20 juta investor. Ini naik lebih dari 400% dibandingkan masa awal pandemi. Jadi buat gambaran aja guys, di tahun 2020 jumlah investor pasar modal di Indonesia yang punya kode SID-nya ya, Single Investor Identification, ini ID investor di Indonesia, itu cuma 3 juta orang. Di tahun 2020, ini saat pandemi. Apa yang terjadi di tahun 2025? Dari 3,8 juta orang sudah bertumbuh menjadi 20 juta orang. Jadi lu lihat, ini sungguh proses yang luar biasa, pertumbuhan yang sangat signifikan. Ya kalau dalam konteks bisnis apa sih yang bisa tumbuh 400% cuman dalam waktu kurang dari 5 tahun, 6 tahun? Jarang loh. Bahkan ya per bulan Juli 2026 aja udah naik lagi jumlahnya, bukan lagi 20 juta. Tapi investor domestik di pasar modal kita udah naik tembus 30 juta orang. And this is very good news. Kenapa good news? Karena ternyata ya kabar baik ini bukan cuma dinikmati oleh Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Karena suka nggak suka Asia Tenggara bakal terus growing ekonominya, beda dengan negara-negara barat yang ekonominya tumbuh 1%, 2% aja udah happy. Indonesia enggak, kita bisa tumbuh di atas 5%. So nggak usah heran jumlah investor juga bertambah di Indonesia. Nah negara lain juga menikmati yang sama. Contoh Filipina, tahun 2021 cuma 1,6 juta investor mereka. Tahun 2025 udah tumbuh menjadi 3,3 juta orang investor di Filipina, alias tumbuh 100% guys. Lebih hebat lagi Vietnam. Lu tau gak di Vietnam di tahun 2021 jumlah investor mereka cuma 4 juta manusia. Tapi fast forward ke 2025, 4 juta orang itu udah bertumbuh menjadi 11 juta orang. Gila guys, ini tumbuhnya udah hampir 3 kali lipat loh, 11 juta orang di tahun 2025. Lebih gila lagi masuk bulan Januari 2026 dari 11 juta orang. Berdasarkan data survei 1 Januari 2026 nambah lagi 1 juta orang. Kemungkinan besar bisa nambah lagi nih 1 juta orang setiap bulannya di Vietnam. Kenapa? Karena ekonominya bertumbuh. So this is a good news guys buat lot of people lah. Dan rugi makanya kalau kita gak masuk ke market, kita gak jadi investor hari-hari ini. Kenapa? Memangnya semakin banyak investor tuh bagus atau justru nggak bagus? Simple guys, investor yang meningkat, yang jumlahnya makin banyak, artinya semakin banyak orang-orang yang mulai melek investasi, mulai sadar investasi. Dibanding ikut apa? Arisan-arisan bodong, program-program jadi kaya dalam sekejap, lipat ganda duit modal 1 karung ajaib. Nggak bisa. Di sini kita bisa lihat artinya mulai banyak orang Indonesia yang waras. Mulai ngeh bahwa ini waktu yang baik untuk investasi di pasar modal Indonesia yang mau gak mau, suka gak suka bakal terus berkembang. Dan memang ya banyak dampak positifnya lah kalau makin banyak investor di Indonesia. Ya contoh pertama, likuiditas saham jadi meningkat. Jadi makin banyak nih peredaran uang di bursa efek. Nah yang kedua, kalau ada perusahaan-perusahaan kita yang oke, yang bagus, dan mereka butuh menggalang dana buat ekspansi bisnis yang ujung-ujungnya hire lebih banyak lapangan kerja, buka lebih banyak cabang, ujung-ujungnya menambah GDP negara kita juga. Nah inilah bentuk nasionalisme kita supaya makin banyak orang-orang Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang bagus, reliable, GCG-nya oke, dan memang punya prospek peluang bisnis
yang bagus untuk bisa jadi pemain besar. Bukan cuma di dalam negeri lo, bisa jadi pemain regional, antar negara. Nah, inilah makanya penting kita dukung nih peningkatan jumlah investor dalam negeri. Karena ada hubungan dengan yang ketiga. Kita jadi tidak bergantung dengan investor asing, investor luar negeri guys. Ya kita bisa dibilang mandiri. Jangan dikit-dikit bursa goyang, bursa crash gara-gara asing keluar. Mereka enak banget ngotak-ngatik kita. Ya kalau seandainya mayoritas orang Indonesia sukanya invest apa? Investasi bodong, judi online, memperkaya bandar-bandar di Kamboja, ngaco. Udah saatnya kita jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan sampai kue pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masif, yang akan terus bertumbuh 5% setahun, yang menikmati siapa? Orang bule, orang asing. Karena investor lokalnya nggak ada yang mau jadi investor. Kan sayang guys. Tapi kalau kita lihat statistik, mayoritas investor kita itu yang lokal tadi itu berada di range demografi yang seperti apa? Lu lihat deh data resmi dari KSEI. Dari total investor 20.320.000 investor yang ada di Indonesia, ternyata mayoritas sekitar 54% itu adalah orang yang usianya di bawah 30 tahun. Artinya ada 11 juta orang investor di Indonesia yang usianya muda di bawah 30 tahun. Peringkat 2 itu yang usianya di atas 30 tahun sampai 40 tahun ke bawah. Ini sekitar 25% guys investornya, atau setara 5 juta manusia. Dari sini udah bisa lihat ternyata dari 20 juta investor Indonesia berdasarkan data KSEI di akhir tahun 2025, ternyata 16 jutanya alias mayoritas adalah orang-orang yang usianya masih muda di bawah 40 tahun. Nah menurut gua ini penting buat kita bahas demografi ini. Karena dari demografi itu gue jadi penasaran pendidikan mereka seperti apa dari yang mayoritas ini. Nah ternyata berdasarkan data KSEI, demografi dari usia investor di pasar modal Indonesia dari 20 juta orang itu tingkat pendidikannya di bawah S2. Alias 65% dari 20 juta orang itu pendidikannya S1, D3 dan di bawah SMA. Nah dari sini menurut gua ini concern sih. Ini jadi warning juga ya. Memang di satu sisi tadi gua bilang gua happy, tapi ini juga bisa jadi warning bahaya. Kenapa? Artinya mayoritas investor di pasar modal Indonesia didominasi sama orang usia muda, itu pertama. Dan yang kedua, didominasi sama orang yang pendidikannya di bawah S2 alias SD, SMP, SMA, D3, S1. Apakah ini kabar buruk? Belum tentu. Karena ini bisa jadi kabar baik kalau seandainya investor-investor muda kita itu diisi oleh orang-orang yang memang udah paham, punya knowledge, sudah dibekalin nih sama edukasi mengenai investasi yang baik. Jadi mereka ambil keputusan investasinya itu jauh lebih matang. Ujung-ujungnya mereka gak kejebak nih investasi bodong. Kan kita maunya mereka invest yang bener lah ya. Nah kalau bener begitu ini jadi kabar baik. Tapi ini bisa jadi kabar buruk. Kalau investor muda ini banyak beli saham, banyak investasi, bukan karena sudah melakukan riset yang mendalam, tapi lebih karena ikut-ikutan, lebih karena FOMO, lebih karena kejebak rumor dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ya bisa jadi lu kena prank. Ya contohnya gampang kayak kasus kemarin, kasus sahamnya si paha ayam. Kayak lagi nih guys, ini bukan rekomendasi jual beli atau hold saham tertentu, enggak. Dan bukan maksud gue memframing perusahaannya, tapi memang gue mau sharing contoh kasus nih tentang seorang investor yang bijak. Memang seharusnya itu mengerjakan PR-nya, harusnya riset dulu. Jadi kronologi kisahnya begini guys, ada saham namanya saham paha ayam nih. Tanggal 12 Agustus itu harga sahamnya cuma 12 perak, 12 rupiah. Terus keluarlah ada berita bakal diakuisisi. Rumor nih, bukan realita, masih rumor. Akibatnya apa? Harga sahamnya naik jadi Rp86 di tanggal 17 September. Lu bayangin tuh cuma sebulan naik dari 12 perak ke 86 perak. And then apa? Keluar berita lagi kalau saham ini bakal naik terus ke harga Rp230.000 per lembar. Kan gila, dari Rp86 per lembar bisa-bisanya naik ke Rp230.000 per lembar. Karena informasi ini apa yang terjadi? Harga sahamnya naik melesat tinggi sampai di bulan Oktober menyentuh Rp240 per lembar sahamnya. Inilah titik tertinggi di saham paha ayam. Kenapa dia mencapai titik tertinggi? Karena di sana keluar berita perusahaan ini bakal diakuisisi sama perusahaan besar dari luar negeri, sama Vanguard, bakal diakuisisi sama perusahaan besar dari Jepang. Wah gila lah, pokoknya banyak banget rumor-rumor yang gak jelas. Mungkin bisa juga mereka mau akuisisi planet Mars, bisa jadi. Absurd aja sekalian. Yang penting sahamnya udah melesat tinggi dari 12 perak naik ke 240 perak guys. Anyway, apa yang terjadi setelah mencapai titik tertinggi, perusahaan ini baru melakukan klarifikasi. Sorry bro, tidak ada akuisisi, tidak akan ada perubahan kepemilikan pengendalian saham ini dalam 12 bulan ke depan. Sorry bro. Setelah itu apa yang terjadi? Harga sahamnya collapse ke gold.
Gocap. So hari ini harga sahamnya ada di Gocap, si paha ayam ini guys. Bayangkan ya roller coasternya dari 12 perak ke 86 ke 240 and then ke Gocap. Nah kenapa berita ini jadi tragis? Karena even pun setelah perusahaan melakukan klarifikasi itu berita itu hoax, kita tidak akan diakuisisi BAWEO. Jumlah investor yang bukannya berkurang malah bertambah. Kenapa menurut gua absurd? Karena setelah perusahaan ini mengklarifikasi, lu tahu jumlah pemegang saham di sana ada 79.000 orang. Hari ini nih di bulan Juni 2026, apakah jumlah investornya berkurang? Tidak, malah nambah. Dari 79.000 naik sekarang ke 96.000 orang. Absurd, iya menurut gua absurd. Tapi ya udahlah, ini resikonya lu menjadi investor yang tidak teredukasi. Padahal harusnya lu udah lu sebagai pemegang saham paha ayam. Namanya juga saham paha ya, saham tanpa harapan. Tapi masih aja orang berbondong-bondong beli paha yang satu ini guys. Tanpa memikirkan konsekuensi logisnya, apakah ini logis atau gila. Kenapa bisa gila? Lu tahu saham paha ayam, waktu harganya Rp86 per lembar, itu lembaran saham yang beredar ada 7,4 miliar lembar saham. Yang artinya kalau lu kali 7,4 miliar lembar saham, satu lembarnya senilai 86 perak, itu market capnya sekitar 636 miliar rupiah guys. Yang mungkin masih oke-oke lah, karena total aset dia itu sekitar 600-an miliar juga, jadi masih impas lah. And then keluar rumor nih bahwa paha ayam ini bakal naik ke Rp230.000. Nah sekarang kita berpikir dengan akal sehat. Kalau harga saham ini bakal naik ke Rp230.000 per lembar saham kali 7,4 miliar lembar saham, artinya market cap dia itu setara 1,7 kuadriliun guys. Artinya valuasi perusahaan ini harusnya 1.700 triliun. Menurut lo itu masih masuk akal nggak? Valuasi 1.700 triliun padahal perusahaan ini asetnya cuma 600 miliar. Itu masuk akal nggak? Keluar rumor bahwa perusahaan ini bakal di take over, bahwa valuasinya bakal naik ke 1.700 triliun, itu masuk akal nggak? Coba lu pikir. Karena valuasi bank swasta terbesar di Indonesia aja yang namanya Bank BCA ya di bulan September 2025 itu valuasinya cuma setara 960 triliun. Kok bisa-bisanya ada perusahaan yang bisa valuasinya 1.700 triliun? Itu udah nggak logis. Bank BCA pada saat itu punya valuasi 967 triliun mungkin masih masuk akal karena nilai asetnya itu lebih dari 1,4 kuadriliun. Kalau market capnya 960 triliun masih masuk akal, masih bisa terima lah kali. Tapi kalau ada perusahaan yang divaluasi dengan harga 1.700 triliun yang namanya perusahaan paha ayam ini padahal asetnya cuma 600 M, not even 1 triliun, lo harusnya udah curiga ada apa ini. Iya dong, pakai akal sehat lah, yang namanya investasi harus real. Nah yang lebih tragis lagi, sampai detik ini pun gak ada konfirmasi dari perusahaan Jepang maupun perusahaan Vanguard itu mereka mau akuisisi ini barang saham paha ini, saham tanpa harapan ini guys. Dan yang kayak gini-gini banyak di Indonesia. Ini bukan cuma satu kasus aja loh. Ada banyak banget investor yang kena jebak gara-gara rumor-rumor palsu, bodong, menyesatkan. Padahal ada begitu banyak cara kalau lu mau lolos dari jebakan-jebakan Batman itu. Ada banyak cara buat lu terhindar dari berita-berita saham gorengan begitu. Caranya gimana? Ya lu harus pelajarin bisnisnya, lu lihat fundamentalnya, baca laporan keuangannya. Simple, Peter Lynch itu berulang kali ngomong, dia bilang apa? Behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Artinya lu jangan cuma lihat kode-kode ticker kayak orang goblok, apalagi percaya candlestick, itu tolol banget itu. Udah itu bukan manusia, binatang laknat itu. Gak ada ceritanya lu investasi kok ngelihat candlestick. Gak logis lah. Lu investasi ya lihat bisnisnya, perusahaannya, competitive advantage-nya, produknya, servisnya, kliennya. Real. Buka bukunya. Itu yang namanya investasi. Syukur-syukur lu bisa datang ke pabriknya, bisa datang ke tambangnya, lihat bagaimana proses produksinya. Karena artinya lu gak beli kucing dalam karung, lu gak masuk investasi bodong. Lu bener-bener tahu apa yang lu beli. Karena jadi bahaya kalau nanti lu beli saham tapi lu gak ngerti alasan belinya apa, story-nya akan seperti apa, trajektorinya ke arah mana. Lebih gila lagi, ini ada orang beli saham tahu kode tikernya. Gue tanya nama perusahaannya apa, nggak tahu. Dia tahu kode tikernya, ditanya nama PT-nya apa, nggak tahu. Kan aneh. Terus dia beli sahamnya. Udah yakin pun gue ya, kantornya di mana pun dia nggak akan tahu. Entah di Surabaya kek, entah di Meksiko kek, entah di Makassar, nggak tahu. Orang nama PT-nya aja dia nggak tahu yang dibeli sahamnya. Tapi kalau ditanya kode sahamnya tahu pak, paha ayam, kan goblok. Ditanya nama PT-nya pak, nggak tahu. Terus lu beli lagi perusahaannya, kan gimana sih lu nih? Lu katanya investor, lu investor apa penjudi bro? Well anyway, inilah PR nih buat regulator kita lah, buat para pelaku di industri pasar modal kita, Bursa Efek Indonesia, OJK, ini banyak kasus kayak begini, harusnya diperbaikin lah. Dan mereka itu wajib harusnya kasih edukasi sama investor-investor tadi, apalagi tadi berdasarkan data mayoritas adalah investor muda, mayoritas pendidikannya S1 dan di bawah S1. Karena mau nggak mau mereka yang punya tanggung jawab beban moral buat mengedukasi investor-investor kita.
kita meningkatkan kualitas investor kita. Jangan sampai trademark investasi di Indonesia investasi bodong. Jangan sampai begitu, orang ya takut lama-lama jadi investor. Ujung-ujungnya nggak usah heran kalau jadi lebih banyak orang Indonesia yang investasi di kripto, bukan di bursa efek. Itu kan aneh. Kita nggak mau begitulah. Masa bisa-bisanya investasi palsu model-model kripto itu lebih viral, lebih banyak dibanding investasi real perusahaan TBK. Nggak mau gua, nggak rela gua duit kita itu pergi ke tempat yang nggak jelas, mungkin buat bisnis narkoba atau human trafficking. Kita nggak ada yang tahu tuh kripto itu. Jadi mau nggak mau memang wajib nih pelaku usaha di sini, industri, OJK, bursa efek buat mengedukasi investor di sini. Contohnya apa? Bikinlah seminar-seminar, bikin pelatihan, bahkan bikin lomba pasar modal. Karena kita mau makin banyak investor kita yang knowledgeable, yang membuat keputusan investasi berdasarkan hasil analisis dia. Jadi bukan random aja investasi itu, udah kayak main togel lu jadinya. Cuma lihat kode-kode ticker saham itu. Nah makanya buat membantu ya meningkatkan edukasi pasar modal di Indonesia, Benix hari ini bakal bikin lomba buat riset saham. Tentu pendekatannya fundamental, bukan lilin sakti ke orang bego, enggak. Buat fundamentalis investor di luar sana, sekarang Benix punya program nih tahun 2026 spesial yang namanya Big Benix Investment Competition 2026. Lomba ini terbuka untuk mahasiswa S1 di seluruh Indonesia. Tujuan lomba ini dibuat ya untuk meningkatkan edukasi pasar modal dan memberikan pengalaman buat mahasiswa-mahasiswa nih, nambah portofolio lu, buat nambah skill lu, skill analitik lu sebelum lu lulus. Apalagi lu yang mau terjun ke dunia pasar modal, ikutin lomba ini. Karena lomba ini murni menggunakan pendekatan fundamental. Terus apa untungnya ikut lomba ini? Selain dapat sertifikat dari Benix ya, enaknya dapat pengalaman doang. Tidak, bukan cuma itu. Lu bakal dapat hadiah total senilai ratusan juta rupiah. Kenapa? Karena lu kalau ikut lomba ini, satu tim itu maksimal 3 orang guys. Ingat ya, ini buat mahasiswa-mahasiswa S1 ya, maksimal 3 orang. Nanti ada yang bikin risetnya, namanya white papernya, ada yang bikin PowerPoint-nya, presentasinya, ada yang mempresentasikannya. Dan masing-masing bakal dapat award. Best researcher yang bikin white paper, yang kedua best deck maker, ini yang bikin decknya. Nah yang ketiga best presenter, orang yang mempresentasikan decknya. Jadi dalam satu tim maksimal ada 3 orang ya guys ya. Dan di sini kita juga ada hadiah utama nih buat tim terbaik. Juara 1 lu bakal dapat hadiah 50 juta rupiah dari Benix Cash. Juara 2 akan dapat hadiah 30 juta rupiah. Juara 3 bakal dapat hadiah 20 juta rupiah. Dan ada hadiah spesial nih buat pemenang favorit yang akan dipilih langsung oleh member Benix Investor Group. Lu bakal dapat hadiah spesial untuk satu orang juara favorit senilai 10 juta rupiah. Nah teman-teman buruan deh daftarin dirimu sekarang juga. Caranya mudah guys, kalian tinggal scan aja kode QR yang ada di video ini seperti bapak satu ini, atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Selamat mencoba dan jadilah juara. Ingat ya, satu tim itu maksimal 3 orang. Kalau 2 orang boleh nggak? Boleh. 1 orang boleh. Pendaftarannya juga murah, cuma Rp300.000 per satu tim. Karena pendaftarannya ditutup tanggal 6 September 2026. Setelah lu daftar jangan lupa lu bikin white papernya, lu bikin riset lu, dan lu udah harus kumpulin hasil riset analisis lu buat seleksi tahap 1 dari tanggal 7 September sampai 6 Oktober 2026. Penilaiannya nanti di bulan Oktober tanggal 7 sampai 6 November 2026. Nanti di tanggal 7 November kamu udah bisa lihat siapa yang lolos di top 16, top 16. Informasi selengkapnya lu bisa cek ya di Instagramnya big.benix. Sekali lagi big.benix, bic.benix, atau hubungi WhatsApp kita admin Kimi 0811 868 959. So guys ya, gue harap sih makin banyak yang ikut, makin banyak investor muda kita yang teredukasi lah. Salah satu tujuan kenapa kita bikin hadiah khusus analisis saham ini, karena gue lihat masih banyak orang yang belum ngerti tentang dunia saham itu seperti apa. Mereka banyak malah pelajari analisis absurd, pelajari ilmu bintang lah, ilmu bumi lah, ilmu lilin lah, ilmu badak lah, apa maksudnya nggak ngerti gue juga. Bukan itu investasi ya lu pelajari fundamentalnya. So gue berharap ini bisa jadi trigger lah buat yang lain, buat semangat. Kalau mau jadi investor ya di jalur yang benar lah, jalur fundamentalis. Karena gue pengennya pasar modal di Indonesia juga jadi lebih berkualitas, supaya jangan orang investasi punya duit jerih payah keringat lu justru beli perusahaan-perusahaan bodong, perusahaan-perusahaan gak jelas. Kesel gue. Memang bukan duit gue sih, tapi gue kesel aja liatnya gitu. Karena ada begitu banyak perusahaan yang bagus. Kenapa gak duitnya beli perusahaan yang real, yang bisnisnya jelas, yang customernya ada dan memang growing terus setiap tahun? Kenapa malah beli kucing dalam karung? Kan aneh. Kesel gue, bener-bener kesel deh. Dan buat teman-teman yang beruntung, lu nanti bakal diminta bikin video juga, video tim kalian, presentasi kalian buat yang lolos 16 besar. Lu akan ditayangin di YouTube-nya Benix. Dan lu tahu follower Benix mulai dari menteri di Indonesia sampai di luar negeri pun follower kita. Perusahaan investasi besar, banker-banker besar,
di dalam dan luar negeri, ya follower Benix juga. Lu bakal dilihat oleh seluruh dunia. So bikin analisis lu yang bagus. Lu belum lulus pun gua rasa langsung tenar lu kemana-mana. Nah makanya buruan daftar ya ke Benix Investor Competition 2026. Dan buat teman-teman yang baru join menjadi investor saham di pasar modal Indonesia, di tengah sulitnya mencari pekerjaan hari-hari ini, bukan artinya ya gue di sini ngajarin lu jadi investor aja. Enggak, investasi itu nggak bisa lu bikin jadi penghasilan utama. Enggak, tetap lu harus fokus naikin skill lu. Investasi lahir ke atas. Ujung-ujungnya apa? Meningkatkan penghasilan lu juga. Karena investasi itu kayak lu nanam pohon guys. Banyak lu lihat orang tua lu kayaknya pensiunnya enak ya. Ada yang udah punya kebun, udah punya rumah, tinggal menikmati hari tuanya. Bukan karena dia nanam pohonnya kemarin guys. Karena mereka udah nanam pohonnya dari berpuluh-puluh tahun lalu. So lu bisa menikmati pohon yang teduh hari ini. Lu bisa menikmati buah durian yang enak itu. Karena ada orang yang nanam itu berpuluh-puluh tahun lalu. Artinya di sini lu jangan pernah berpikir investasi itu bisa dijadikan pengganti penghasilan utama. Enggak. Mayoritas investor di Amerika aja pun masih bekerja sampai usia mereka 60 tahun. Tapi mereka udah tahu mereka bekerja untuk sesuatu yang pasti. Apa? Ketika mereka pensiun, mereka happy guys. So menurut lu gimana guys? Menurut lu iklim investasi di Indonesia itu masih butuh gak sih perhatian lebih dari para regulator-regulator ini? Harusnya mereka turun gak sih? Bikin edukasi, workshop, pelatihan di mana-mana supaya gak makin banyak orang yang kejebak investasi di saham-saham busuk, saham-saham bodong guys. Gimana guys? Apa sih yang harusnya dilakukan oleh regulator? Bikin lomba gitu kayak Benix? Kasih dong saran sama ide dari kalian. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Apa yang harus dilakukan regulator ya? Biar makin banyak investor yang cerdas di Indonesia. Jangan sampai trademark pasar modal Indonesia itu dianggap sebagai tempatnya investasi bodong buat kaum investor yang akan makin banyak puluhan juta lagi datang ke Indonesia. Oke guys, ditunggu pandangan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu pendaftarannya sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.